Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ari, selaku dosen pengampu mata kuliah praktik evaluasi proyek. Kami dari kelompok 8. Hari ini kami akan mempresentasikan project plan dari bisnis kami, yaitu bisnis studio foto. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, saya Alfian Firdasari dengan NIM V1722005. Saya Anggarani Anastasia Fitri dengan NIM V1722008. Saya Nika Dayani dengan MV 1722009. Saya Jelita Marito Sihaan dengan NIM V1722037. Saya Raras Pitaya Kristina dengan NIM V1722056. Baik, langsung saja ke materinya. Yang pertama, latar belakang kami memilih bisnis studio foto ini karena saat ini bisnis di bidang fotografi ini merupakan salah satu bidang yang banyak digemari oleh orang-orang. Hal ini dikarenakan sekarang semakin banyak orang yang gemar mengabadikan momen-momen penting dalam hidupnya itu ke sebuah foto maupun video. Jadi hal tersebut menjadi peluang besar bagi bisnis foto kami untuk bisa meraup keuntungan yang maksimal. Selain itu, beberapa jenis fotografi ini juga tidak akan terancam resesi, contohnya seperti foto wisuda, foto potret, dan juga foto acara pernikahan, ulang tahun, dan juga fotografi komersial atau fotografi iklan. Selanjutnya yaitu latar belakang memilih bisnis studio foto di daerah UNS. Mendirikan studio foto di daerah UNS akan sangat cuan bagi bisnis kami karena target utama bisnis kami adalah para mahasiswa UNS. Utamanya wisuda mahasiswa yang diadakan tiap bulan. Selain itu, banyaknya event-event kampus yang membutuhkan persewaan kamera dan drone. Kami juga menyediakan kamera yang disesuaikan dengan perkembangan zaman, jadi hasil foto yang didapatkan tidak akan. Nah, untuk bisnis kami ini yaitu Titik Momen Studio Fotografi melayani yang pertama sewa kamera dan perlengkapan foto, yang kedua self photo studio, yang ketiga foto wedding, dan yang keempat foto wisuda. Izin melanjutkan presentasi mengenai keunggulan bisnis dari Titik Momen Studio Fotografi. Yang pertama yaitu menyediakan self photo studio dan menawarkan pengalaman yang interaktif di mana pelanggan memiliki kebebasan untuk memilih latar belakang, mengatur pencahayaan, dan bereksperimen dengan aksesoris serta properti yang telah disediakan. Yang kedua yaitu berbagai latar belakang foto dan pencahayaan yang disediakan memungkinkan hasil foto yang menarik dan kreatif. Dan yang ketiga, Titik Momen Studio juga menawarkan jasa videografi wedding yang sinematik dengan konsep yang disesuaikan dengan pilihan pelanggan. Next. Untuk lokasinya sendiri, rencana lokasi ruko bisnis studio foto kami yaitu berada di sekitar daerah Jebres Solo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Ruko ini memiliki luas bangunan sebesar 300 meter persegi. Kami memilih ruko ini sebagai kantor dan tempat usaha karena lokasinya strategis dan lingkungannya ramai di dekat kawasan kampus. Hanya berjarak 1 menit dari kampus UNS dan ISI. Nah, rencana pembagian ruang untuk lantai pertama yaitu tempat administrasi, tempat penyewaan kamera, dan self photo studio. Untuk lantai kedua yaitu ruang untuk foto studio yang rencananya akan kami bagi menjadi beberapa bilik background atau tema. Dan untuk lantai ketiga sendiri yaitu sebagai tempat istirahat untuk karyawan kami. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang strategi STP, di mana S-nya itu adalah segmenting. Segmenting dibagi menjadi 3, yaitu segmentasi demografis, yaitu semua orang yang menyukai kegiatan berfoto dan tidak terpengaruh oleh usia, mulai dari pelajar, mahasiswa, dan orang dewasa atau keluarga. Kemudian yang kedua ada segmentasi geografis, yaitu fokus pada masyarakat Solo, khususnya wilayah sekitar sekolah dan perguruan tinggi atau kampus dengan target pasar yaitu pelajar, mahasiswa yang berpotensi besar untuk menggunakan jasa fotografi kami. Kemudian yang ketiga ada segmentasi psikografis, yaitu bisnis studio foto kami ini menawarkan layanan fotografi yang ditujukan kepada pelanggan yang memiliki kesukaan dalam bidang fotografi. Kemudian yang selanjutnya adalah targeting. Target pasar studio foto ini adalah semua kalangan yang membutuhkan jasa fotografi, videografi, dan dokumentasi, seperti para pelajar, mahasiswa, keluarga, dan sebagainya.
Kami juga menetapkan target pasar yaitu masyarakat dengan golongan menengah ke bawah yang mana memiliki gaya hidup dan kepribadian yang menyukai produk dengan harga terjangkau namun kualitasnya memuaskan. Kemudian yang terakhir ada positioning, yaitu membuat brand image terhadap pelanggan dengan adanya manajemen karyawan yang selalu atraktif, sehingga bisnis studio foto kami bisa terus diingat di benak pelanggan dan menciptakan loyalty pada pelanggan. Baik, selanjutnya adalah analisis SWOT. Yang pertama ada strength. Kami memiliki tim yang solid, ramah, dan juga bertanggung jawab. Lalu kami juga memiliki relasi dan koneksi yang cukup luas. Kami selalu berinovasi mengikuti tren, perkembangan zaman, dan juga memberikan harga terjangkau. Untuk weakness, modal untuk mengembangkan usaha masih kurang, dan juga sulit mendapatkan karyawan yang memiliki skill fotografi yang berkualitas bagus. Untuk opportunity, memiliki pasar yang cukup luas, peluang dalam melakukan ekspansi produk dengan memperluas jangkauan layanan seperti penambahan layanan pemotretan produk baik barang maupun makanan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Dan yang terakhir ada threats, persaingan yang ketat di mana banyak pesaing juga memiliki usaha dan layanan yang serupa, dan juga biaya operasional yang meningkat seperti pajak bangunan atau kenaikan biaya sewa lokasi. Baik, selanjutnya untuk rincian pembiayaan dari bisnis kami, yang pertama yaitu kami mulai dari biaya investasi bisnis studio foto ini. Bisnis investasi ini kami mulai dengan merenovasi ruko, yaitu melalui pembelian cat dinding dan sekat ruangan dengan jumlah biaya pembelian cat dinding yaitu Rp1.470.000 dan pembelian sekat ruangan sebesar Rp351.000. Kemudian untuk pekerjaan elektrikal, kami memulai dengan memasang instalasi listrik per titik dengan jumlah biaya 2 juta, pemasangan stop kontak dengan biaya Rp2.550.000, dan pemasangan saklar ganda dengan biaya Rp100.000. Selanjutnya untuk investasi fasilitas, studio foto ini terdiri dari pembelian background dinding dengan perkiraan biaya yaitu Rp139.000, background kain dengan biaya Rp380.000, dan seterusnya dari standing mirror sampai mesin cetak foto yang semuanya telah kami perkirakan biayanya di dalam tabel tersebut, hingga kami mendapatkan total biaya investasi secara keseluruhan mencapai Rp212.418.000. Lanjut untuk biaya operasional dari bisnis studio foto kami ini terdiri dari biaya tetap dan juga biaya variabel. Biaya tetap ini terdiri dari kebutuhan promosi yang kami lakukan selama 2 kali dengan jumlah biayanya Rp300.000. Kemudian biaya penggunaan airnya Rp115.000, pajak bumi dan bangunan Rp3.500.000, biaya wifi Rp300.000, gaji tenaga kerja dengan jumlah karyawan 4 orang yaitu Rp8.800.000 dan biaya sewa rukonya per bulan yaitu Rp5 juta. Kemudian biaya tersebut kami jumlahkan dan mendapatkan total biaya tetapnya yaitu Rp18.015.000. Selanjutnya untuk biaya variabel ini terdiri dari biaya listrik dengan jumlah biayanya Rp700.000, kemudian biaya tinta 1 set sebesar Rp258.000, dan biaya kertas foto sebanyak 150 lembar yaitu Rp62.550. Kemudian dengan total biaya variabel kami yaitu Rp1.020.550. Kemudian biaya tetap dan variabel ini kami jumlahkan dengan perhitungan jangka setahun dan kami mendapatkan total biaya operasional ini mencapai Rp228.426.600. Baik, yang selanjutnya yaitu asumsi biaya bisnis studio foto. Asumsi biaya ini terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Untuk biaya variabel ini berubah-ubah karena terjadi penambahan pembelian barang. Pada awal bisnis tahun 2024, total biaya operasional bisnis kami yaitu sebesar Rp19.035.550. Nah, di tahun 2025 atau tahun kedua, kami menambah pembelian tinta menjadi 2 set dan kertas foto menjadi 200 lembar dengan total biaya operasional yaitu sebesar Rp19.314.400.
Next. Di tahun 2026 terjadi penambahan pembelian tinta menjadi 3 set, kertas foto menjadi 300 lembar, dan pembelian tripod sebanyak 1 unit dengan total biaya operasional yaitu Rp19.894.100. Di tahun 2027 kami melakukan pembelian tinta dan kertas foto yaitu sebanyak 3 set tinta dan 300 lembar foto dengan total biaya operasional yaitu Rp19.614.100. Nah, selanjutnya pada tahun 2028 kami menambah pembelian tinta menjadi 4 set, kertas foto menjadi 500 lembar, dan pembelian lensa kit sebanyak 2 unit dengan total biaya operasional yaitu sebesar Rp21.455.500. Baik, melanjutkan presentasi untuk proyeksi pendapatan bisnis studio foto kami, yaitu kita proyeksikan pendapatannya pada tahun 2024 sampai dengan tahun 2028, yaitu selama 5 tahun. Nah, untuk produk kami sendiri, yang pertama ada wisuda paket 1, yang kedua wisuda paket 2, yang ketiga wisuda paket 3, yang keempat self photo studio paket 1, yang kelima self studio paket 2, yang keenam self photo studio paket 3, yang ketujuh ada wedding paket 1, yang kedelapan ada wedding paket 2, yang kesembilan ada wedding paket 3, yang kesepuluh ada sewa kamera per 12 jam, dan yang ke-11 ada sewa kamera per 24 jam. Nah, untuk proyeksi pendapatan pada tahun 2024, kami memperkirakan per tahunnya kami dapat menghasilkan sebanyak Rp265.800.000. Pada tahun 2025, kami memperkirakan jumlah pendapatan per tahunnya mengalami kenaikan sebanyak Rp440.040.000, dan pada tahun 2026 sempat mengalami penurunan daripada tahun 2025, yaitu dengan jumlah pendapatan per tahunnya pada tahun 2027 mengalami kenaikan kembali menjadi Rp462.060.060.000, dan pada tahun 2028 mengalami kenaikan yang sangat tinggi yaitu menjadi Rp572.580.000. Nah, selanjutnya yaitu laporan produk dari bisnis studio foto kami. Untuk uraian produknya sama seperti tabel di atas dan sudah terdaftar di tabel produk di bawah ini. Untuk estimasi dari pembeli meliputi hari biasa 261 hari dan pada hari Sabtu dan Minggu sebanyak 104 hari. Untuk pendapatannya terdapat di tabel pada tahun 2024 sampai dengan tahun 2028. Untuk pajak PPh-nya sebesar 15% dan pendapatan pajak terdapat di tabel. Nah, sekarang saya akan menjelaskan untuk pendapatan setelah dikurangi biaya cadangan pada tahun 2024 mencapai Rp219.060.954. Pada tahun 2025 Rp336.564.954. Pada tahun 2026 Rp222.222.954. Pada tahun 2027 Rp338.451.954, dan pada tahun 2028 laporan produk kami sebesar Rp479.823.954. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang time value of money studio foto. Jadi di sini kita melakukan perhitungan, kita melakukan penggantian beberapa fasilitas di tahun kelima. Adapun fasilitas yang kita ganti itu yang pertama ada background kain, lensa kit, sofa single, kamera, tripod, dan mesin cetak. Jadi referensi harganya itu kita lihat dari shop. Dan untuk satuan unitnya itu juga udah tercantum di tabel, teman-teman bisa lihat semua. Sehingga total keseluruhannya itu kita menghabiskan biaya sebesar
Rp25.623.000. Kemudian untuk biaya tetap ada biaya kebutuhan promosi, biaya penggunaan air, biaya pajak bumi dan bangunan, biaya wifi, dan gaji tenaga kerja dan biaya sewa ruko. Sehingga totalnya adalah Rp18.015.000. Dan untuk total keseluruhan uang yang harus dicadangkan per tahun selama 5 tahun adalah Rp68.690.000. Dan di sini juga kita menghitung di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, pendapatan kotor efektifnya, kemudian kita menghitung biaya, kemudian kita menghitung pendapatan kita menghitung nilai terminal, kita menghitung diskon faktor, dan cap rate. Jadi teman-teman bisa lihat semua di tabel yang sekarang udah dicantumkan. Next, selanjutnya ada laporan laba rugi bisnis studio foto. Di sini kita memproyeksikan laporan laba rugi dari tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-5. Di sini yang pertama, pada tahun 2024, kita mendapatkan pendapatan per bulannya itu adalah Rp22.150.000 dan pendapatan per tahunnya itu adalah Rp265.800.000. Dan total biaya operasional pada tahun 2024 per bulannya itu adalah Rp19.355.050 dan total biaya operasionalnya itu adalah Rp228.426.600. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa kita di sini mendapatkan laba per bulannya itu yaitu Rp3.114.450 dan per tahunnya itu adalah Rp37.373.400. Dan untuk tahun 2025 untuk pendapatan per bulan dan biaya operasionalnya teman-teman bisa lihat semua di tabel udah tercantumkan. Saya akan bacakan untuk laporan labanya. Jadi tahun 2025 itu kita untung di mana per bulannya itu kita mendapatkan keuntungan sebesar Rp14.355.600 dan pendapatan per tahunnya itu adalah Rp172.267.200. Dan untuk tahun 2026 kita juga mendapatkan keuntungan per bulannya itu adalah Rp25.659.000 dan untuk per tahunnya itu adalah Rp30.790.800. Dan untuk tahun 2027 atau tahun keempat, yaitu kita mendapatkan keuntungan sebesar Rp14.240.900 dan untuk per tahunnya itu adalah Rp170.490.800. Dan untuk tahun terakhir yaitu tahun 2028 kita juga mendapatkan keuntungan sebesar Rp26.259.000 dan per tahunnya itu adalah kita mendapatkan keuntungan sebesar Rp315.114.000. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai cash flow bisnis studio foto kami. Yang pertama adalah penerimaan kas. Nah, di tahun 2023 sendiri biaya investasi kami sebesar Rp212.418.000. Lalu jumlah pendapatan di tahun 2024 sebesar Rp209.060.945. Di tahun 2025 terdapat Rp336.564.954. Di tahun 2026 terdapat Rp222.222.954. Dan juga di tahun 2027 terdapat Rp338.451.954. Dan di tahun 2028 terdapat Rp823.954. Nah, bisa kita lihat kalau jumlah pendapatan dan jumlah penerimaan kas itu
sama. Selanjutnya adalah pengeluaran kas di tahun 2023 sebesar 212.418.000. Lalu total biaya investasi sebesar 216.180.000 rupiah. Ini sama di tahun 2024 sampai 2028. Lalu total biaya variabel sebesar 2024 sebesar 122.466 rupiah. Lalu di tahun 2025 sebesar 15.562.800 rupiah. Di tahun 2026 terdapat 22.549.200 rupiah. Di tahun 2027 terdapat 19.189.200 rupiah dan di tahun 2028 terdapat 41.286.000 rupiah. Lalu untuk jumlah pengeluaran kas yaitu di tahun 2024 terdapat 228.426.600 rupiah. Di tahun 2023 terdapat 231.772.800 rupiah. Di tahun 2026 terdapat 235.729.200 rupiah. Di tahun 2027 terdapat 235.369.200 rupiah dan di tahun 2028 terdapat 257.466.000 rupiah. Lalu kenaikan atau penurunan kas di tahun 2024 sebesar minus 9.365.655 rupiah. Lalu di tahun 2025 terdapat 104.792.154 rupiah. Lalu di tahun 2026 terdapat 16.506.246 rupiah. Di tahun 2027 terdapat 103.082.754 rupiah. Di tahun 2028 terdapat 222.357.954 rupiah. Nah, ini sama dengan saldo kas awal, lalu saldo kas akhirnya di tahun 2024 sebesar minus 9.365.655 rupiah. Di tahun 2025 terdapat 95.426.499 rupiah. Di tahun 2026 terdapat 78.920.253 rupiah. Di tahun 2027 terdapat 182.003.007 rupiah. Dan di tahun 2028 terdapat 404.360.962 rupiah. Next. Berikutnya adalah net present value bisnis studio foto kami. Penerimaan pendapatan tunai, total pendapatan studio foto kami di tahun 2024 adalah sebesar 219.060.945 rupiah. Lalu di tahun 2025 terdapat 336.564.954 rupiah. Di tahun 2026 terdapat 222.222.954 rupiah. Di tahun 2027 terdapat 338.451.954 rupiah. Dan juga di tahun 2028 terdapat 479.823.954 rupiah. Ini sama dengan total pendapatan tunai. Lalu
Yang kedua adalah investasi dan biaya operasi tunai. Yang pertama ada total investasi sebesar 212.418.000 di tahun 2023, lalu jumlah beban biaya bahan baku di tahun 2024 adalah 110.580.000, di tahun 2025 sebesar 110.580.000, di tahun 2026 sebesar 110.580.000. Ini sama sampai tahun 2028, lalu jumlah biaya operasional dan perawatan di tahun 2024 sebesar Rp12.246.600, di tahun 2025 sebesar Rp15.592.800, di tahun 2026 sejumlah Rp22.549.200, dan di tahun 2027 sebesar Rp19.189.200, lalu di tahun 2028 sebesar Rp41.286.000. Nah, ini langsung ke total investasi dan biaya operasi tunai di tahun 2023 minus 212.418.000, lalu di tahun 2024 terdapat 228.426.600, di tahun 2025 terdapat 231.772.800, di tahun 2026 terdapat 238.729.200, dan di tahun 2027 terdapat 235.369.200, tahun 2028 terdapat 257.466.000. Lalu net cash inflow di tahun 2023 sebesar 212.418.000, di tahun 2024 sebesar 9.356.655 rupiah, di tahun 2025 terdapat 104.762.154 rupiah, di tahun 2026 yaitu minus 16.506.246 rupiah, di tahun 2027 terdapat 103.082.754 rupiah, dan di tahun 2028 itu terdapat 222.357.954 rupiah. Lalu selanjutnya adalah perhitungan NPV seperti yang teman-teman lihat di layar. Mungkin langsung saja saya akan ke net present value atau NPV 12% sebesar 42.693.000. Mohon maaf, 42.693.480 rupiah, dan perhitungan IRR-nya adalah 17%. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Ya.